Kembali kami ingatkan bagi Bapak dan Ibu yang telah berada di masjid untuk dapat memenuhi saf yang di depan, karena akan banyak saudara-saudara kita yang akan menghadiri acara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagi Bapak Ibu yang masih berada di ruangan atau yang masih di seputaran halaman kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat untuk segera hadir, karena Bapak Kakanwil telah berada di ruangan bersama kita. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dan utama sekali yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Dr. Haji Helmi MAG, hadir bersama kita juga Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Dr. Andos Haji Miswan MPD. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Kakanwil, Bapak Kabak sehat selalu dan sukses dalam melaksanakan tugas. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Kepala Bidang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Hadir bersama kita Bapak Kepala Bidang Apkis, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, Bapak Kepala Bidang Penmat, Bapak Kepala Bidang Penais Zawa, kemudian Bapak Kepala Bidang Urais. 4 Kepala Bidang hadir bersama kita. Bapak Kepala Bidang PHU mudah-mudahan sebentar lagi hadir bersama kita.
Selanjutnya hadir bersama kita juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, Adinda. Ya, ya, ya kebetulan kita seniornya. Tapi beliau Bapak Kakan Kemenak. Ya, Bapak Haji Abrar Munanda MAG, insyaallah kandidat doktor. Ya, amin. Kemudian juga hadir bersama kita Adinda juga, ya, Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Pasaman, Dr. Haji Yasril MA. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kakan Kemenak bersama kita. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Tim Kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Baik Ketua Tim yang masih lama pensiun lagi, ya, maupun Ketua Tim yang sudah ikut pembekalan untuk pensiun kemarin tadi. Ya. Selanjutnya yang kita hormati dan kita muliakan hadir, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, baik yang masih muda, ya, yang belum naik pangkat maupun yang sudah beberapa kali naik pangkat. Ya. Mudah-mudahan ya kita semua termasuk anak-anak kita PL, ya, penyuluh agama fungsional kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehat walafiat, ya, keimanan, ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sehat itu Bapak dan Ibu sangat penting bagi kita. Tidak sehat jasmani saja Pak Dokter, ya, sehat intelektual, sehat emosional, sehat spiritual. Bapak Kakanwil, hadirin yang kami hormati, alhamdulillah Kabid PHU sudah hadir, lengkap Kabid kita pada hari Jumat ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Ya, karena pada pagi hari ini kita hadir bersama-sama di Masjid Mambaul Ikhlas dalam rangka ceramah agama memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Kita ucapkan ya terima kasih ini kepada semua hadirin yang sudah hadir, karena khusus untuk Maulid Nabi ini pelaksananya dihandle oleh bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. Mudah-mudahan nanti ada snacknya untuk kegiatan kita ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak Kakanwil yang kami hormati, kita mulai acara peringatan Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh qari kita dari bidang Papkis yang dahulunya bertugas di Kabupaten Kepulauan Mentawai, ya, yaitu Bapak Dr. Andus Bapak Haji Indra Gunawan SHIMA. Kepada Bapak Haji kita persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pari kita Haji Indra Gunawan SHIMA yang telah melantunkan ayat suci di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci tadi, mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya bagi kita bersama. Selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada penceramah kita Bapak Dr. Janwi Syukur yang sudah hadir bersama kita.
guna menyampaikan ceramah Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Bapak penceramah kita sehat walafiat walaupun sudah purna bakti di Kanwil Kementerian Agama lebih kurang 10 tahun. Ya. Sehat walafiat ya, walaupun yang lain kawan-kawan kita yang sudah pensiun memang sudah dipensiunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bapak dan Ibu, Bapak Kakak Kanwil yang kami hormati dan kami muliakan. Kepada Bapak Dr. Andos Haji Janwi Syukur, ya, kita persilakan untuk memberikan ceramah atau uraian Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam waktu yang kita berikan seluas-luasnya kepada senior kita, ya, karena memang ini kita junior semuanya yang hadir di musala di Masjid Mambaul Ikhlas. Kepada Bapak Dr. Andos Haji Janwi Syukur kita persilakan dengan segala hormat. Kalau mulai mengaji lebih galak selalu. Billah. Tu mak rugi awak kalau tak pergi ke Kanwil tu rugi awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Sadaqallahul azim. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang sama-sama kita muliakan. Saya begitu masuk sudah hampir 10 tahun langsung dapat pelajaran. Dapat mauizah. Baru kali ini Mas Haji nambo tamui di Sumatera Barat sebelum Ustadz datang alah mulai. Cikkur Sumatera Barat. Itu apa? Karena laqad kana lakum. Disiplin jo waktu itu tanda orang sholat. Orang kalau sholatnya daimun teratur maka hidupnya disiplin. Jadi terima kasih yang bawa kepada Bapak Kakanwil. Kalau di luar adik dia bawa. Ya. Nah, ini. Jadi bagi Bapak, apalainan baru-baru, jadikanlah ini sebagai guru ke depan. Kemudian apa-apa sekalian kalau kau jadi ustadz, itu harus siap. Apa yang siap? Untuk di UPT. Yo kalau jadi ustadz capek na tibo
Awak kaneng upek yo. Alah ustaz ko capek na tibo eh. Nah, kalau lambe tibo hujan hari tibo jua. Tambah tapi doko ustaz ko lepayah na hujan hari tibo je. Ya. Kemudian Bapak Kepala Bidang. Kalau mencari Kepala Bidang jo Pak Kakanwil ko antama nang gagah. Itu hebat Kakanwil kini sama-sama gagah sudah. Pak Kepala Bidang. Alhamdulillah. Ambo sangat bangga dari lubuk hati yang dalam. Yo serupa itu ndak kok jo departemen lain awak tagak sama tinggi duduk sama rendah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seluruh pejabat sebanyak itu dak lo mungkin dak lo apa gini le. Kabai kasih dak lo aduh gini le, ketua aduh gini kabai. Dak jaleh le. Jadi nan jaleh penghormatan kepada hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di rumah Allah. Mau kebatang sama Buya Samsul Bahri Khatib. Kalau Samsul Bahri kalah meninggal. Nah, Samsul Bahri awak. Nah, mantan kakan depan. Pak Kakanwil melepas. Ambo hadir. Kata beliau, kalau di tanah haram memang rumah Allah itu adalah Ka'batullah. Di dalam Masjidil Haram. Kalau ditampai kita nan milik Allah adalah masjid musalla. Siapa yang duduk di dalam rumah Allah, maka ketikanya masuk, kata beliau dalam sebuah kitab yang beliau baca, begitu masuk langsung diiringi oleh 2 malaikat. Malaikat itu akan duduk di belakang orang yang duduk di rumah Allah. Salamuannya duduk situ, salamu itu yang mendoakan kepada Allah. Kalau nak acok di doa di Allah, acoklah kamu saji. Rajinlah kamu saji. Kalau Allah nak ingin bersama, malaikat nak selalu bersama kita, jangan ditinggal saji. Kalau apa-apa aku, kalau menurut kaji kami, Pak Kanwil dulu kalau tak kamu saji, kau halal dibakar rumah kalau tak kamu saji apa-apa. Ya, untuk rumah apa-apa tak tentu dembor. Kamu kalau Pak Yohanes menelpon dari dulu tak bisa main daan aja Ibu Eli ke. Tu lambo cari Buya Bukhari, lambo cari ko hari malam tak nono mangke orang. Pejabat non nano ko kalau ditelepon malam tak mangke. Malam Jumaat lo tahu ah. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Coba itu nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama tajdidul iman. Memperbaharui iman. Jadi tidak motor saja, tidak Honda saja, tidak Pajero saja, yang kita perbaharui. Iman perlu kita perbaharui. Nah, kalau iman sudah kita perbarui, iman akan meningkat. Mang iman ko yang Pus dan Yazid. Orang Kakanwil Kementerian Agama, imannya Yazid terus. Kalau iman sudah kokoh, semua menjadi indah. Lalu kan naik pangkek, kawan dek subak ke pegawainya tanya, "Ma, apa sebelah lain kan naik pangkek, ma siapkan lain." Itu tanda iman meningkat. Lancar semua persoalan.
Tu pula kepala bidang pendidikan. Ladoh sekali, siapa nak jadi P3K tahun kau. Data tu sudah tidak ada salah menyalahkan. Ini kalau iman sudah meningkat. Tapi kalau iman tidak kita perbaharui, tajdidul iman, iman keropos, iman kerontang, semua menjadi tidak sehat. Kalau iman sehat, lah 10 tahun menurut apa-apa gagah yo lemboh tadi. Kan tu tadi. Atau nyo dua macam galak kong. Ada galak cemeh, ada galak lubuk hati. Tapi ambo yakin mana karo iman sada meningkat, galak tadi galak dari lubuk hati yang dalam. Ambo lah senang menalo tadi. Manyanang orang papa lo. Tu mako ambo minum air tadi sekali. Nyetantu basuh airku untuk menyenangkan ambo. Terima kasih ya Pak Yon. Bila pensiun. Amor. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Itu dak lama ngaji. Ambo bajanjina boleh Pak Kanwil tadi ada lo urusan. Bo dak lama ngaji kalau sudah berhenti. Inilah hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dalam kajian hadis, hikmah Maulid Nabi adalah untuk mempererat hubungan antara kita sesama kita. Mempererat persatuan dan kesatuan kita. Kalau iman sudah kokoh, itu tidak sulit. Kata hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia orang mukmin hamba Allah di atas dunia aku kata Nabi berusaha memberikan hak orang lain serupa mana para luju hak diri awak. Senangkan orang lain serupa menyenangkan diri awak. Kalau sudah seperti itu sungguh indah pergaulan. Cuman untuk mewujudkan itu Nabi menambah lagi kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah Anda seperti hidupnya, bersudaranya, berfamilinya seperti badun sanaknya, berfamilinya dua tangan. Tangan awak kan dua. Terlepas jari cukui atau tidaknya dulu nambah lebih jari bagai. Tapi tangan dua. Tangan yang dua kokun kan yadain. Kata Nabi, contoh mana kehidupan dua tangan. Bagaimana kehidupan dua tangan kita, Bapak dan Ibu yang berbahagia? Ternyata tangan awak kau saling menghargai antara si kanan dengan si kiri. Sekalipun berbeda. Wa ta'awanu 'alal birri, inyo mencontohkan hidupnya saling membantu. Ketika kita tidur di tengah malam hujan turun lampu mati datang nyamuk. Inggok dek sebelah dan kiri dan kanan langsung tahu. Padahal tidak bermata tahu langsung memberikan pertolongan. Onde kalau ada bayo dun sana bawa pap aja. Itu ikhlas tanpa pamrih, tidak ada baudang di balik bakwan, berikan bantuan. Itu kehidupan dua tangan. Nah, saling membantu. Ketika si kanan ke depan, si kiri tidak mau maju. Jadi ketika Pak Kabid awak di muka, awak jangan ke muka lo ke belakang. Itu mana saling menghargai. Ketika kanan ke depan dan kiri ke belakang.
Ketika nan kiri ke depan, nan kanan ke belakang. Saling menghormati. Saudara Ambo sedang dimungkuk gini. Itu anak bapak, bu-ibu indahnya pergaulan badun sana, bapak milih dua tangan. Tanpa diundangnya akan datang. Iko kadang-kadang latih ala serupa itu undangan suami istri bawa anak pemantan undangan cie kadang-kadang kalimat insya Allah. Bahasa limu itu kalimat insya Allah tu ini yang dilarang menurut agama. Alumpai tamu rela insya Allah tapi kau tidak datang. Wala takun kal udhunain. Jangan kamu hidup seperti hidupnya badun sanya dua telingo. Badakien tapi tidak pernah tegur sapa. Tak donan jani mungkau celik kawan. Nya dah bawa hitam serupa penceramah. Tapi saya sekali jani hello mungkau celik kawan. Dah pasal. Ini. Kalau telingo memang tak perlu dijadikan mauizah jadi pelajaran. Kadang-kadang lah serupa itu sakit dan sewalah tak mau tahu. Sudahlah lah bangka amaleleh lo ai anda yo nyoba ke klinik di sebelah kanan. Dah, tak mau tahu. Tak ambil pusing jo lingkungan. Hadis Minangnya bapak ibu-ibu kata bagindo emleter kun kal jilatang. Kun kal pisang wala takun kal jilatang. Jadilah hidup Anda seperti pisang. Daunnya bermanfaat. Batangnya baguno. Ureknya kaube. Buahnya rangkungan yang memiliki. Jadi kalau seperti itu kita hidup. Pak Guno de orang seluruh. Kok kadang-kadang je orang rumah kadang-kadang pergaulan dalam rumah tangga tidak menciptakan hidup pun kal pisang. Dan kadang teranga bunyi oto apa, papa ko sampai di halaman kan bunyi oto suamiku apa dek mama. Iya bu, lay apa bunyi mobil papa wak. Lay apa darunya? Kadang-kadang gas piling gas kok beda-beda mah. Kalau Pak Henry Panidias masuk pekarangan, lain lo bunyi kan? Kalau kau lain lo bunyi. Ini apa di orang rumah? Tapi karena pergaulan tidak beres, tidak seperti pisang kun kal jelatang hidup main manang sendiri saja. Ketika suami masuk ke dalam pekarangan, mobil bangun lasuh, kata istri rumah. Onde kelera kalau pulang no aja. Nyoko dapat sanang dibukaan pintu de si mama, panjang umur. Kopi lata-lata. Yang penting ai putih dulu. Apa aja ibu-ibu yang berbahagia. Jadi seperti itu. Jadi ini yang perlu diciptakan di dalam sebuah organisasi. Dah saling menghargai, saling tahu diri, saling tahu posisi siapa kita. Man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Satu, kedua, menciptakan wa ta'awun, saling membantu, saling menolong. Ambo beberapa hari yang lalu ceramah di daerah Durian Gadang, Kabupaten Sejunjung kini, itu kan sampai arum jaram diorang. Sudah ceramah malam, tiba laki-laki tagok bertiga orang. Pak, lagi tagok ya Pak, sehat ya Pak. Ya Allah nama beri sehat. Ambo murid apa di SMP dulu mah, tahun 88. Oh iya. Coba kau tak bergigi leh. Murid kau tak bergigi, guru lain cukup gigi leh. Jadi tidak menjamin umur kau gigi dekat dulu tangga sianan tua tidak. Murid ambo kat tiga-tiga tak bergigi seorang.
Tentu prihatin ambo. Dah. Kalau tak prihatin, tidak beriman ambo tu. Orang kalau beriman pasti prihatin mencari orang. Iko kadang-kadang celengan lalu tak lo prihatin, do tak barayah celengan. Celengan penuh ke bawah saya terus. Padahal banyak macamnya tukin bagi kami tak bertukin dulu, kini dah bertukin juga. Dulu tukik nadoh. Ambo kalau kue kon lah hijrah, ambo lah nak hijrah lo jadi. Bapak ibu-ibu yang berbahagia. Jadi karena ambo prihatin, ambo tanya. Pak kok sampai tak bergigi, sarantak aja kalian ketiga tak bergigi. Iyo kami seprovisi Pak. Provisi menyilam di batang air. Oh patut karuh batang air ya. Menyilam di batang air kiranya mencari ameh. Saking asik mencari ameh, sama-sama tadaga gigi ko ke batu gadang. Sama-sama patah gigi dulu. Itu mengkok dak bergigi Pak. Kan prihatin Pak. Jadi setelah itu beliau bertanya, kaji apa tadi Yusabana? Kaji nama, bahasa hidup perlu saling tolong menolong, saling bantu membantu. Bapak itu, ambo ada bukti Pak. Ambo sebelum mencari ameh kan mengeluang kayu di Rimbo Riau. Kalau mengeluang kayu Rimbo dak ada nang Rimbo rakyat tu Rimbo jauh Rimbo indak tak kajari lah sanjo. Kayu banyak lo, awak hanya berempat orang. Tu bah, lalu lah di pondok-pondok tu benda berbuat. Ketika hari setengah 12 tiba gajah. Tiba gajah dua iku suami isteri sepasang lo gajah. Gajah berjalan di tengah malam sepasang juga. Iko kadang-kadang awak lah jo Fortuner berjalan tak lo namun sepasang. Gajah malam sepasang. Begitu sampai di pondok, apa bunyi gajah tu keluar-keluar belalai gitu beliau bercerita. Tapi takut kami, ini tak mau kalau kalian pondok. Karena kami tak keluar-keluar, gajah tu pai larako sandang tiba gajah tu beli. Tabiklah bagak nan sorang calik menga gajah kon sawana. Rupa betul-betul gajah. Mungkin yang main bawa awak aku mah. Kato nan sorang, lah pokoknya mati awak dia juga. Indah. Awak yakin gajah ku aduh nampak gitu. Rupanya keluar berjalan gajah tu. Bairiang gajah. Lama rupanya anak gajah tu tabanam dalam lubang. Kalau tak tanam, rupanya tabanam dalam lubang. Tak bisa dikeluarkan di induk. Maka ditolonglah diorang yang berempek. Keluarlah anak gajah. Mantak entak kaki gajah kadang nanti. Pulanglah orang kau ke pondok, lalu lama. Karena lagak tak kalau, jago pagi lagak siang, subuh lagak tak lalai, tapi saat subuh juga. Lah jago, lah mah tu lah masak, lah minum kopi, ke makan, tiba karajo ke mangkek kayu, kata pia, air kayu nang gadang-gadang kau. Begitu sampai di tempat kayu kurang dan berampek kau, alangkah tak kajutnya, dah ada kayu sebatang juga oleh. Hilang kayu seluruhnya. Nanti bayang kalau usaha lah sekian hari gaji tak kabar terima, kayu nan dapat ke mengganti puluh. Itu nanti bayang. Sedih orang. Dalam keadaan sedih tu tiba gajah nan dua tu balik. Main bau ikutilah. Rupanya nan terjadi. Kayu nan tak kumpul tadi sudah nyobawa dia gajah kata piai seluruh. Dalam waktu semalam kurio gajah ko saling menolong lo jo kawan nyobawa lah kayu apa ko saling nyotolong. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, gajahnya kalau ditolong, gajah pun bisa menolong orang lain. Kenapa kita terlalu susah memberikan pertolongan kepada orang? Kadang-kadanglah ditolong di orang kita tak lo mau menolong lo. Ketua KPK kadai nampai rai panjang saya, tak pernah keluar uang saku sekali lah. Ditolong orang saya taruh.
Ini hendaknya kita tanamkan di dalam kehidupan agar kita saling tolong menolong. Terakhir kok ibarat orang melayan ko si bunsu dak kabar adik lain. Itu nan terakhir. Nah, kadang-kadang ada yang beradik mah serupa Pak Kanwil Lamu, Pak Ismail ko siaga, anak mah Pak Jamil. Aduh yo le buah salik. Kanwil. Apa ibu-ibu yang berbahagia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memberikan contoh dalam pergaulan, dalam kehidupan, dalam akhlak, dalam beribadah. Ini persoalan ibadah. Akhlak jo ibadah ta'awun. Ambo berikan satu contoh kepada bapak ibu-ibu. Ketika Nabi melakukan salat subuh di Masjid Nabawi di Madinah. Nah, azan sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dah selesai. Azan sebentar kau tu Yusran Lubis gantian mah. Bago Yusran Lubis gantian karena muri ambo. Baju ibu-ibu yang berbahagia. Tapi kalau kian encik tu guru ambo. Papa ibu-ibu yang berbahagia. Lah selesai azan, lah selesai solat sunat seluruhnya. Kata Rasul, dah tiba waktu itu kecil sahabat, kita boleh solat lah ya Rasulullah. Tunggu sebentar kata Rasul. Itulah kehebatan seorang pemimpin zaman dahulu. Jo solat saja diperhatikan seluruh sahabatnya. Nyo pandang satu persatu, tunggu dulu. Aduh salah seorang sahabat nalun tiba, nalun datang. Nanda biasa datang. Nanda biasa perai nang seorang tu. Jadi orang kalau rajin ke masjid nyo tandai dia kawan. Tu makok kadang-kadang orang rajin-rajin ke masjid kau nginap di rumah sakit 2 hari lah tiba kawan menceli. Tapi kalau tak rajin ke masjid lah 3 minggu kadang-kadang kawan tanya aja. Nah. Baik ibu-ibu yang berbahagia. Kata Rasul, kamalah Pak Sukban tu. Nam biasanya di sebelah kanan sebelum aduh azan nyo la aduh la iktikaf la apa la zikir segala macam. Kini bako ndak aduh. Tunggu sebentar. Ledoh yang tahu apa-apa nah hadirku saudara-saudara, sahabat-sahabat ndak aduh seorang yang tahu. Akhirnya karena waktu lah masuk, karena salat yang terbaik di awal waktu, maka salat Nabi bapak-bapak ibu-ibu ambo agih tahu bagian alun tahu. Baginalah tahu, paham saja. Salat Nabi, pertama selalu di awal waktu, kedua selalu berjamaah, dan ketiga selalu di masjid. Itu ciri salat Nabi. Di karena nampak seorang tu, lah salat aja lalai. Sudah salat, penunjuk nampak beliau go. Bertanya lah balik, tak ada yang tahu ju rumah beliau, tak ada seorang. Kira orang yang di belakang, ada menunjuk seorang, awak tahu ya Rasul. Ayolah tahu. Kalau tahu sudah solat, sudah berdoa, awak tak jalan pagi pergi ke rumah beliau. Berjalan lah sejam, 2 jam, 2,5 jam baru sampai di rumah beliau. 2,5 jam berjalan kaki ke masjid, tidak pernah sekali Allah yo nandak ke masjid berjamaah beliau. Awak kadang-kadang dalam lingkungan awak banyak juga alasan untuk ke masjid. Ini perlu direnungkan. Dan dimenungkan karena kita akan mati seluruhnya. Kini banyak nak muda mati dulu. Mana anda talonsong tak bawa 55 kata itu agak aman. Tidak, contoh. Tapi bagaimana jadi tanya lo Pak Samsul Bari baru. Tak itu deh.
Bapak ibu-ibu yang berbahagia. Kecil Yohanes selalu polo kalau masang mik. Kita lagi. Dia yang pendek saja cerita orang lah. Lah tiba sinan dak yo nampak anak kedua ibunya. Kecil sahabat tu isterinya. Langsung buru-buru ke rumah naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menangis ibu kau? Aku menangis. Rupanya Pak Sukban Narajin Kemusajik kau jam 3 tadi malam sudah mengembuskan nafas yang terakhir. Inna lillahi. Orang kalau lah baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lai bisa ke masjid ilai. Tak, kau berjanji-janji lo kayak kami kalau lah pensiun besok ke masjid Pak aja. Sadang-sadang taguk lah tak bisa ke masjid. Boleh lah pensiun. Kadang-kadang sangah baru 2 tahun pensiun kaki lah bayari sebelah. Bapak ibu-ibu yang berbahagia. Jadi ketika dia pendek cerita bertanya istrinya, ya Rasul, ada 3 kata-kata beliau yang tak mampu ambo menjawab. Apa tu kata Rasul? Yang pertama suami ambo mengucapkan kenapa kau tak terlalu jauh. Yang kedua kenapa kau tak yang baru. Yang ketiga kenapa kau tak seluruhnya. Apa dan ibu yang berbahagia? Rupanya kemahnya nanti tutu dia tahu dia Rasul. Kenapa tidak terlalu jauh? Dibayangkan orang kemati pahala pai setiap langkah kamu saji ke dinampakkan di saat kamu meninggal. Deh kok jauh dari ko rumahmu terlebih kadang dari ko kamu tarimu itu nanya sesal. Nang kedua kenapa kau tak yang baru? Rupanya satu kali Sukban ko pai kamu saji Pak karena hari dingin lah kabar angke buka pintu hari dingin ambil baju selai. Nan di dalam nampak pasang pertama baru, nang kedua gak unsang. Tiba di tengah jalan nampak orang gaek lah bau pensiun 10 tahun. Tu lah gak kedinginan masuk masjid. Kecil Suban, deh Pak ku dingin bernama. Buka baju salai. Berikan kepada beliau. Dituntun ke masjid. Ketika itu Bapak diperlihatkan di Rasulullah, di Allah Subhanahu Wa Taala kepada Suban. Deh, pahala memberikan baju salai orang sedang kebutuhan kedinginan. Kadang mana pahala menyasa Sukban karena ada nak baru orang buat dia. Aku nak musang. Dan ketika Sukban ketika balik dari masjid solat subuh biasa minum kopi susu. Berbuat segalih gadang roti cik. Roti di Arab tu kan kalau 6 bulik kan sepanjang kor. Nah, ini panjang roti mah. Ambo isteri Pak Mahyaldi, Bu Nelly, tahun 2011 jo ambo ke Makkah. Ketika pagi ambo balik roti panjang tu 3 ambo pulang. Mati dia lari terkajut. Apa Pak Ketua aja. Iko na roti namanya. Pak ibu-ibu yang berbahagia. Jadi lah roti ciek roti panjang galih segala apa susu. Awak kami minum tiba orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal. Silakan. Lah naik nyambil ke belakang galih cieknya bagi 2 rotinya kepada 2 diperlihatkan di Allah kepada Sukban pahala memberikan kopi setengah galih roti sekarek menyesal Sukban di kemati kada seluruh yang bahagia. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada penceramah kita Bapak Dr. Andus Haji Janul Syukur yang telah menyampaikan beberapa uraian tentang Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani pribadi yang agung, pribadi yang kita contoh dari teladan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, kita minta kepada Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Helmi MAG untuk menyampaikan arahan dan bimbingan kepada kita bersama. Kepada Bapak Kakanwil kita persilakan dengan segala hormat. Jadi enggak apa-apa, lanjut aja konsumsinya, tapi jangan bersuara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibnil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi anis sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustadz penceramah kita hari ini. Kalau dulu kita mengistilahkan tenaga dalam, tenaga luar. Kalau ini luar dalam. Tenaga luar itu istilahnya dari luar jajaran Kementerian Agama. Kalau dalam, orang Kementerian Agama atau orang Kanwil. Kalau luar dalam, beliau pernah orang Kementerian Agama, sekarang sudah purna bakti. Luar biasa kajian yang beliau sampaikan, karena memang dakwah itu khatibun nas ala qadri uqulihim. Sesuai dengan bahasa, sesuai dengan kadar akal orang yang menerimanya. Yang kami hormati Bapak Kabak TU, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak-Bapak Kepala Bidang hadir bersama kita hari ini, teristimewa Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman. Terima kasih Pak kehadirannya bersama-sama kita hari ini. Yang kami hormati seluruh ketua tim kerja, pejabat fungsional, para pelaksana, tenaga honorer, adik-adik yang sedang PL, hadirin wal hadirat, jamaah wirid yang hari ini kita isi dengan Maulid Nabi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak bosan-bosan dan jangan pernah bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini karena tadi sudah kita dengar bersama siraman rohani atau pencerahan dalam rangka peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Beberapa catatan saja. Yang pertama, kami terima kasih kepada Bapak Kabak, Bapak-Bapak Kabid, pada kita semua yang telah hadir pada kegiatan ini. Yang kedua, kita bersyukur dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas perdebatan apa hukum Maulid Nabi dan sebagainya, yang jelas sesuatu yang memberikan kemaslahatan itu kita pakai. Jadi ada kaidah usulnya itu, dalil betapapun lemahnya tapi untuk mengandung kemaslahatan untuk orang banyak itu bisa kita jadikan pegangan. Bapak dan Ibu-ibu, Rasulullah SAW itu adalah sosok pemimpin umat yang diakui baik oleh lawan apalagi kawan. Orang Katolik seperti Michael Hart itu menulis buku tentang 100 tokoh yang merubah dunia. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu diletakkan nomor 1 gitu. Kemudian Gustave Le Bon dari Prancis, dia pernah menulis, tidak ada satupun pemimpin di dunia ini, kata beliau, yang mampu melakukan perubahan di atas dunia ini dalam waktu singkat kecuali Nabi Muhammad SAW. Bangsa Prancis saja 7 turunan baru mengarah kepada yang baik, mengarah. Sementara Nabi Muhammad 23 tahun cuma mampu merubah dunia ini. Minaz zulumati ilan nur. Apa resep
atau apa kunci kesuksesan Rasulullah itu? Pertama terletak pada personality beliau. Atau apa yang kita sebut dengan beliau itu suri tauladan. Sebagaimana ayat yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau selalu sesuai kata dengan perbuatan. Banyak sekali kalau kita urai ini. Yang kedua, beliau menjembatani hati manusia. Di jembatan hati yang beliau bangun. Bukan saja terhadap sesama umat Islam, tapi juga dengan non-muslim umpamanya. Malam tadi Gusmen juga menguraikan hal ini ketika Maulid Nabi di Jakarta. Jembatan hati. Ya. Mari ini kita jaga. Tidak ada artinya kita ghibah, hasad, dengki. Mari kita saling memaafkan. Tidak ada satupun di atas dunia ini yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Saya selalu mengatakan, kalau ada, memang tidak ada orang yang sempurna di atas dunia ini. Kalau ada persoalan, mari kita bicarakan dengan baik-baik. Tidak usah ke media sosial, apalagi ke orang lain yang belum tentu akan menyelesaikan persoalan kita. Bisa jadi orang itu punya nilai yang negatif kepada kita. Ini temannya, atasannya dia jelek-jelekkan keluar. Berarti orangnya ini tidak baik ini. Jadi mari kita bersama-sama membangun jembatan hati ini Bapak dan Ibu. Saya pikir itu saja pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Kandamo, Pak Janwis. Senang kita ketemu lagi dengan beliau. Ini kayaknya masih muda ya. Masih muda. Sampai pelimo umur ya. Ya kalau udah pensiun kan tidak ada keriput-keriputnya lagi kan. Tidak ada pikiran itu sudah plong. Makasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Kakanwil, hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan beberapa pengarahan, pedoman dan petunjuk untuk kita dalam rangka aplikasi ceramah dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hubungkan dengan aplikasi pekerjaan kita di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Dr. Andos Haji Janus Syukur, sekali lagi kita ucapkan lagi terima kasih atas ceramah yang disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Janus Syukur sehat selalu dan tidak bosan datang ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memberikan arahan bimbingan kepada junior-junior yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dengan berakhirnya penyampaian arahan dan bimbingan dari Bapak Kakanwil tadi, maka berakhirlah acara rangkaian Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang diadakan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga snack yang sudah dihidangkan. Dan marilah kita akhiri acara kita dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.